Enggak, nanti kemudian malah nggak didukung. Oke. Bang, soal lain. Saya pengen tahu bacaannya Mr. Q soal lain ya, soal peta politik di DPR. Pasca rencana masuknya PDIP. Jadinya kan peta politik di DPR kan mayoritas. Nggak ada oposisi. Bukan mayoritas lagi kalau PDI masuk. 100% pemerintah. Support. Ini jadi apa nanti DPR ini? Pertama saya melihat bahwa kayaknya enggak. Oh, kayaknya enggak gitu ya. Memang sekarang ada wacana Prabowo ketemu dengan Bu Mega. Tapi kan begini, saya perhatikan juga yang ngomong itu kan kayaknya Mbak Puan ya. Nah di PDI Perjuangan itu kan kita harus bagi dua antara Mbak Puan dengan Bu Mega dan Mas Hasto dan Mas Nanan. Mas Prananda. Ya, satu kontra, satu akomodatif gitu ya. Kalau zaman dulu tuh apa ya dulu? Kooperatif non kooperatif itu dia. Bu Mega tuh non kooperatif, Mbak Puan tuh kooperatif. Nah sekarang pengambil keputusan di PDI Perjuangan tuh siapa? Bu Mega, garis miring kubu non kooperatif. Jadi menurut saya peluang ketemu ini juga nggak mudah ya. Apalagi Bu Mega juga masih kemarin keluar kalimat itu, ya gua mainin dulu kan gitu kan. Gitu. Pidato 1 jam lebih tuh. Ya Bu Mega biasa pidato berjam-jam sebetulnya. Jadi saya nggak ngelihat bahwa Bu Mega ini akan masuk ke pemerintahan. Kabinet PDI Perjuangan, susunan pengurus PDI Perjuangan yang kemarin direvisi, itu kan bukan melunak tapi malah mengeras. Iya, ngegas semua sih itu. Iya, ngegas semua, masuk Deddy Sitorus. Bahkan mengambil perannya Bambang Pacul. Ya, divisi pemenangan yang tadinya Bambang Pacul dibagi dua, pemenangan legislatif, pemenangan eksekutif. Pemenangan legislatif Mas Pacul. Ya nggak ada kerja dong, udah selesai. Pemenangan eksekutif itu Deddy Sitorus. Jadi praktis yang berperan itu Deddy Sitorus. Masuk Adian Napitupulu. Masuk lagi siapa? Basuki. Yang intinya itu adalah ini fine offensive. Retorikanya PDI Perjuangan sampai sekarang juga menurut saya nggak berubah. Nggak ada istilahnya melunak-melunak tuh nggak ada. Jadi ngebacanya itu susah untuk masuk. Susah. Bukankah Pak Prabowo sama Mega itu ya lebih mudah bisa berkomunikasi? Iya, gini Pak Prabowo-nya oke, Bu Mega. Sekarang Bu Meganya mau nggak? It takes two to tango kan gitu kan? Iya, ini Mas Angga nembak cewek nih. Iya, Angganya mau nggak? Mau dong. Ceweknya mau nggak? Belum tentu. Sian banget. Beda keyakinan. Beda keyakinan. Sayanya yakin, dianya nggak yakin. Gitu. Gini loh, setahu saya per hari ini Pak Prabowo itu sudah 1,5 tahun lebih nggak ketemu dengan Bu Mega. Bu Mega mau nggak ketemu dengan Prabowo mau nggak ketemu dengan Megawati? Mau. Megawati mau nggak ketemu dengan Prabowo? Belum mau. Gitu. Yang jadi barrier apa gitu? Yang jadi barrier apa kalau? Ya pertama kan ada Mulyono di situ. Itu kan. Gitu, ada Mulyono. Sekarang ada SBY pula. Ini namanya tembok apa? Namanya tembok apa nih? Tembok triangulasi. Jadi dengan pertemuan kemarin SBY dengan Prabowo dengan Jokowi itu menurut saya justru makin mengunci Bu Mega untuk masuk. Wah, awat nih. Dengan SBY aja belum selesai udah masuk. Perasaan ini belum selesai. Belum selesai ya kan, belum tuntas kan ada Jokowi. Ada Mulyono. Ada Mulyono ya gitu. Jadi sekarang ini secara psikologis Bu Mega itu menurut saya kalau mau masuk ke dalam itu berat. Karena ada Pak Jokowi, ada Pak SBY. Nah makanya kembali lagi Fufu Fafa dan yang lain-lain itu adalah upaya untuk menyingkirkan, untuk menyapu Jokowi dari pekarangannya Prabowo. Supaya ada yang bisa masuk gitu. Tapi kan oleh Pak Prabowo nggak dilepas, malah makin dirangkul erat. Ya, coba lihat acara Gerindra kemarin, acara partai paling megah saya lihat itu. Layarnya paling besar itu. Ya kan? Dengan segala perangkat-perangkat kebesarannya itu. Jadi menurut saya justru makin ke sini Pak Prabowo justru makin menegaskan bahwa dia dengan Pak Jokowi itu sangat erat, satu kesatuan. Dan itu makin membuat akhirnya Bu Mega juga nggak bisa masuk gitu. Dan ya menurut saya Partai Gerindra pun juga, ya Pak Prabowo pun juga harus menyadari ya bahwa PDI Perjuangan itu nggak tunggal, ada Bu Mega, ada Mbak Puan, gitu. Bahwasanya dengan Mbak Puan bisa ketemu itu satu hal, tapi dengan Bu Mega itu hal yang lain lagi. Dan tesis saya sampai hari ini nggak akan ketemu, gitu. Nggak akan ketemu. Bu Mega kan udah punya pengalaman oposisi, zaman Pak Harto, zaman SBY, gitu. Nggak punya beban Bu Mega ini.
Ya kan? Kamu mau ikut saya, ayo. Enggak, ya sudah, minggir. Kan gitu aja. Selalu begitu kan? Mentalnya udah lebih kuat lah ya, mentalnya udah lebih kuat. Buat beliau biasa. Bahkan ada yang mengatakan, sebagian pengamat mengatakan begini, habitat asli PDI itu memang oposisi. Lebih keras. Dia lebih nyaman. Gitu loh. Jadi ini misalnya PDI ini makhluk air gitu. Berkuasa itu makhluk itu darat itu. Ekosistemnya nggak sesuai dengan dia. Balik lagi ke air, dia lebih nyaman di air. Ya di berita-berita lebih bagus sih di trafficnya. Oke, Bang. Lebih panjang era oposisinya Bu Mega daripada era berkuasanya. Iya. Iya, benar. Oke, Bang, soal lain. Karena